Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu ba'da subuh 24 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 28 September 2024. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Bintang Sunnah Samarinda, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian rutin setiap Sabtu pekan keempat, membaca kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitab was Sunnah, pokok-pokok keimanan di dalam naungan cahaya Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Nukhbatun minal ulama, sekumpulan para ulama, Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dan Fadilat Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili dan Fadilat Syekh Salih bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahumullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Bintang Sunnah yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih di dalam Al-Babul Awal, bab yang pertama, Al-Imanu Billah, beriman kepada Allah, dan masih di dalam Al-Faslu Tsani, Tauhidul Uluhiyah, pasal yang kedua, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan masih di dalam Al-Mabhatsus Tsalits, pembahasan yang ketiga,
himayatul Mustafa janabat tauhid, penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap sisi tauhid. Dan di dalam pembahasan ini kita sudah sampai kepada sub pembahasan yang kelima, yaitu an-nahyu an a'malin tata'allaqu bil qubur. Larangan dari amalan-amalan yang berkaitan dengan kuburan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada larangan yang pertama, yaitu an-nahyu an qaulil hajr inda ziyaratil qubur. Larangan untuk mengucapkan ucapan hujran saat berziarah kubur. Dan ucapan hujran adalah setiap ucapan yang terlarang dilakukan saat berziarah kubur, seperti meminta, berdoa kepada orang yang sudah dikubur, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada orang yang sudah dikubur. Saat berziarah kubur, maka ini adalah sangat terlarang. Kemudian termasuk yang terlarang yang kedua, yaitu az-zabhu wan nahru indal qubur. Fa in kana dzalika taqarruban ila al-maqburin liyaqdu hajatan lisyakhsi fa huwa syirkun akbar. Wa in kana lighairi dzalika fa huwa minal bid'il khatirati allati hiya min a'zami wasaili syirk liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la aqra fil Islam. Qala Abdul Razzaq kanu ya'qirun 'inda al-qabri baqaratan aw syatan. Yang kedua, menyembelih dan berkorban di samping kuburan. Jika amalan tersebut dilakukan dengan tujuan takarrub, mendekatkan diri kepada orang-orang yang dikubur yang telah mati, agar mereka melakukan keinginan seseorang, maka perbuatan itu terhitung syirik besar. Dan seandainya perbuatan itu dengan tujuan lain, maka itu termasuk bid'ah yang berbahaya, yang merupakan sarana paling besar yang dapat mengantarkan kepada syirik. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yang artinya tidak ada penyembelihan di kuburan dalam Islam. Imam Abdul Razak berkata, biasa mereka di zaman jahiliyah dahulu ialah menyembelih sapi atau kambing di samping kuburan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disyariatkan menyembelih di sisi kuburan. Ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Kalau seandainya kita lihat dari sisi hukum fikihnya, tidak disyariatkan untuk menyembelih hewan di sisi kuburan. Dan ini disepakati oleh mazhab fikih yang 4. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah, wa yahrumu adh-dhabhu wat-tadhhiyah 'inda al-qabr. Diharamkan menyembelih dan berkurban di sisi kuburan. Wala yushra'u syai'un minal ibadati 'inda al-qubur, as-sadaqatu wa ghairuha. Dan tidak disyariatkan sesuatu apapun dari ibadah di sisi kuburan, sedekah atau selainnya. Dan sebagaimana disebutkan tadi, apabila menyembelih di sisi kuburan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada penghuni kubur, maka berarti ini adalah syirik akbar.
jika menyembelih di sisi kubur diniatkan untuk mendekatkan diri kepada penghuni kubur, maka ini syirik akbar. Kenapa? Karena dia sudah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau hanya sekedar menyembelih di sisi kuburan tanpa ada niat untuk mendekatkan diri kepada seorang yang dikubur, maka ini tidak termasuk syirik akbar. Akan tetapi dia adalah perbuatan bid'ah yang belum ada dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan mengapa dilarang menyembelih hewan di sisi pekuburan. Maka di sana ada dua jawaban. Yang pertama adalah karena menyembelih hewan di sisi kuburan sarana untuk beribadah kepada penghuni kubur. Sarana untuk beribadah kepada penghuni kubur. Dan beribadah kepada penghuni kubur adalah diharamkan. Begitu pula sarana yang menghantarkan beribadah kepada penghuni kubur diharamkan. Al-wasail laha hukmu al-ghayat fil mana', yang artinya sarana memiliki hukum seperti tujuan. Sebagaimana tujuannya terlarang, yaitu beribadah kepada selain Allah, maka seluruh sarana yang menghantarkan kepada peribadatan kepada selain Allah juga terlarang. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, sebab yang kedua mengapa menyembelih hewan di sisi kuburan diharamkan, karena fihi riya wa sum'ah wa mufakhara. Di dalamnya terdapat riya ataupun sum'ah ataupun sikap membanggakan diri yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Nah ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, salah satu amalan yang terlarang saat di sisi kuburan, menyembelih hewan di sisi kuburan. Kemudian di sini disebutkan fa in kana dzalika taqarruban ila Allah, taqarruban ila al-maqburin liyaqdu hajatan lisyakhs fa huwa syirkun akbar. Kalau itu menyembelih di sisi kuburan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada orang yang dikubur, agar orang yang dikubur mengabulkan hajat seseorang, maka ini syirik akbar. Ya. Dan dalilnya dibawakan oleh penulis di sini, la aqra fil Islam. Tidak ada aqr. Aqr itu adalah menyembelih hewan di sisi kuburan. Tidak ada aqr di dalam agama Islam. Kemudian berkata Abdul Razzaq. Abdul Razzaq di sini adalah Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani, muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang tabi'i. Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani berkata, kanu mereka dahulu. Mereka dahulu maksudnya adalah para sahabat, ya'qirun indal qabr baqarah aw syah. Mereka dahulu orang-orang jahiliyah, mereka menyembelih di sisi kubur, baik itu menyembelih sapi atau menyembelih onta, menyembelih kambing. Kemudian datang agama Islam, kemudian dilarang perbuatan tersebut. Taib. Kemudian ahibati fillah, itu adalah perkara yang kedua. Sekarang perkara yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Raf'uha
ziyadatan 'ala at-turabil kharij minha wa tajsisuha wal kitabatu 'alayha wal bina'u 'alayha wal qu'udu 'alayha fa kullu dhalika min al-bid'ah allati dhallat biha al-yahud wan nasara wa kanat min a'zami dhara'i' asy-syirk fa an Jabir radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabru wa an yuq'ada alayhi wa an yubna alayhi wa an yuzada alayhi aw yuktaba alayhi rawahu Muslim wa Abu Dawud wal Hakim. Poin ketiga, meninggikan kuburan. Yang keempat, mengakur. Yang kelima, menulis. Yang keenam, membangun. Dan yang ketujuh, duduk-duduk di atas kuburan. Semua itu adalah bid'ah yang menyesatkan orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan ialah sarana paling besar yang dapat mengantarkan kepada syirik. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, yang artinya Rasulullah SAW melarang mengampuni kuburan, duduk-duduk di atasnya, membangun, meninggikan dan menulisnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kitab yang bagus untuk dibaca, judulnya, dan kitab ini adalah risalah doktorah ataupun tesis ya, yaitu Ahkamul Maqabir fi Syariah Al-Islamiyah, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Abdullah bin Umar bin Muhammad As-Suhaibani. Beliau adalah dosen di Fakultas Syariah dan Usuluddin di Universitas Al-Qasim, Kerajaan Arab Saudi. Ahkamul Maqabir fi Syariah Al-Islamiyah. Di dalam kitab ini dijelaskan beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang berkaitan dengan kuburan, ya, yang berkaitan dengan kuburan. Seperti misalkan tadi penulis mengatakan termasuk sarana yang terlarang untuk dilakukan oleh seorang muslim terhadap kuburan adalah mengangkat kuburan tersebut di atas atau lebih dari tanah yang keluar dari liang kuburnya. Kemudian yang kedua adalah mengkeramikinya. Yang ketiga, menulisi di atasnya. Yang keempat, membangunnya. Dan yang kelima, duduk di atasnya. Penulis mengatakan bahwa ini adalah perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Dan perbuatan-perbuatan ini sarana penghantar kepada kesyirikan. Ya, seperti mengangkat tanah lebih dari yang keluar dari lubang tersebut, mengkeramikinya, menulisi atasnya, membangunnya, terutama membangunnya, dan duduk di atasnya. Ini adalah kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani, dan itu menghantarkan kepada kesyirikan dan juga kekufuran. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas dalam hadis riwayat Muslim melarang, pertama, mentajassis kuburan. Tajassis itu mengeraskan kuburan. Kemudian al-qu'ud 'ala al-qubur, duduk di atas kuburan, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak Adam, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan anak Adam. Dan anak Adam mulia saat hidup atau saat mati. Kasru 'azmil mayyit ka kasrihi hayyan, mematahkan tulang
seorang mayat itu seperti mematahkannya saat masih hidup. Maka tidak boleh duduk di atas kuburannya. Kemudian membangun kuburan. Ya, membangun kuburan. Ini juga sangat terlarang dan kita akan bahas ini lebih dalam. Kemudian menambahkan atas kuburan tersebut ataupun menulis di atas kuburan tersebut. Ini semua dalilnya sahih. Dan sebagai pengetahuan bahwa hadis-hadis larangan tentang mengagungkan kuburan dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui mulut beliau yang mulia beberapa hari sebelum beliau meninggal, menunjukkan bahwa hadis-hadis tersebut sangat kuat dan tidak ada pemutus hukumnya. Karena setelah hadis tersebut keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau setelah itu meninggal. Tidak ada hukum yang menghapusnya. Ya, tidak ada hukum yang menghapusnya. Baik. Sekarang saya akan bicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan kuburan. Yang pertama yang disebutkan oleh penulis adalah meninggikan kuburan. Sebenarnya berapa lama atau berapa tinggi diperbolehkan seseorang untuk meninggikannya? Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ahli fikih yang empat, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali bersepakat bahwa yustahabbu an yurfa'al qabru 'alal qadr 'alal ard qadra shibr. Dianjurkan mengangkat tinggi kuburan setara dengan tanah lebih dari 1 jengkal. Ini dianjurkan. Paling dianjurkan untuk meninggikan kuburan 1 jengkal dari permukaan tanah. Dan yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-had, beliau membuat lubang liang lahat, wa nasaba alaihi labin nasban, wa rafa'a qabrahu minal ardi nahwan min shibr. Dan beliau menegakkan di dalam liang lahat tersebut beberapa lubangnya ditegakkan, tidak miring gitu ya. Kemudian mengangkat kuburannya dari tanah sekitar 1 jengkal. Dan ini adalah perbuatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu pada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatan para sahabat tersebut. Maka akhirnya perbuatan tersebut menjadi ijma', kesepakatan para sahabat, yang disebut dengan ijma' sukuti, kesepakatan para sahabat secara aklamasi bahwa kuburan ditinggikan boleh sekitar 1 jengkal dari permukaan tanah. Dan itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Sebagaimana misalkan perkataan Salih ibn Al-Akhdar, beliau bercerita, ra'aitu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam shibran aw nahwan min shibr. Artinya, aku melihat kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam ditinggikan 1 jengkal atau sejajar dengan 1 jengkal. 1 jengkal atau sejajar dengan 1 jengkal.
Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad Al-Qasim bin Muhammad. Beliau bercerita, qultu li Aisyah ya ummah ikshifi li an qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, ya, keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, wahai ibunda, karena bibi maka disebut ibunda, bukalah untukku kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya. Fakashafat li an thalathati qubur la musharrafah wa la lati'ah. Maka Aisyah radhiyallahu anha membukakan untukku, kata Al-Qasim bin Muhammad, 3 kuburan, tidak ditinggikan dan juga tidak dimunculkan. Lati'ah menunjukkan bahwasanya dia tidak ditinggikan dari permukaan tanah. Dia tidak ditinggikan dari permukaan tanah, artinya hampir sejajar dengan tanah. Hampir sejajar dengan tanah. Kemudian juga para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kuburan telah terdapat riwayatnya dari beberapa para ulama salafus saleh setinggi 1 jengkal dari permukaan tanah. Misalkan dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, seorang tabi'i. Beliau bercerita, al-hadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a ulhidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rufi'a qabruhu hatta yu'raf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuburkan dengan cara liang lahat dan ditinggikan kuburannya sampai diketahui. Ditinggikan 1 jengkal. Kemudian juga berkata Imran bin Husain radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, awsa an yaj'alu qabrahu murtafi'an wa an yarfa'uhu 4 asabi' wa nahwa dhalik. Imran bin Husain radhiyallahu anhu mewasiatkan untuk kuburannya ditinggikan dan meninggikannya 4 jari jemari saja. Jadi ini misalkan tanah 4 jari jemari seperti ini, atau seperti ini, 4 jari jemari, 1 jengkal. Itu adalah Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dan beliau termasuk daripada fudhala'us sahabah wa fuqahaihim, sahabat Nabi yang mulia dan ahli fikih di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Abi Bakar, beliau bercerita, ra'aitu qabra Utsman ibni Mad'un. Qabra Utsman ibni Mad'un murtafi'an. Aku melihat kuburan Utsman bin Mad'un murtafi'an. Maksudnya tinggi, dan tingginya tidak lebih dari 1 jengkal. Kuburan Utsman bin Mad'un adalah kuburan pertama yang ada di Baqi' al-Gharqad. Dan sahabat Nabi ini bernama Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Kemudian Kharijah bin Zaid. Kharijah ibn Zaid adalah seorang tabi'i dan termasuk daripada ahli fikih yang 7. Kharijah bin Zaid. Beliau bercerita, ra'aituni wa nahnu syabab wa nahnu syubban fi zaman Utsman radhiyallahu anhu wa inna ashadda wathbata alladhi yathibu qabra Utsman ibn Mad'un hatta yujawizahu. Qala Ibnu Hajar fihi jawazu ta'liyatil qabr wa raf'ihi an wajhil ard. Yang artinya, kata Kharijah bin Zaid
aku pernah melihat. Waktu itu aku dalam keadaan masih muda di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan orang yang meloncat tinggi dari kami bisa meloncati kuburan Utsman bin Maz'un sampai melewatinya. Ini menunjukkan adanya ketinggian dari permukaan tanah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini dalil bolehnya meninggikan kuburan dan mengangkatnya dari permukaan bumi. Tapi ingat, tidak sampai kepada membangun. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh para ulama, di antaranya dalam kitab Al-Mughni dalam mazhab Hambali, kemudian dalam kitab Mughni Al-Muhtaj dalam mazhab Syafi'i, salah satu sebab diperbolehkannya meninggikan kuburan adalah liyu'lam annahu qabr, agar diketahui bahwa itu adalah kuburan. Fa yutawaqqa wa yusan wa la yuhan. Maka akhirnya terjaga, kemudian diawasi dan tidak direndahkan kuburan tersebut. Wa yutarahham ala sahibihi, dan juga agar didoakan orang yang dikuburnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah dianjurkan alla yuzad ala turabil qabr akthar mimma kharaja min. Tidak boleh menambah tanah kuburan lebih daripada yang tergali dari lubang untuk dikubur tersebut. Misalkan ini kuburan, kemudian digali tanahnya, maka tanah itu pula yang harus untuk ditanamkan. Jangan menambah, atau tidak dianjurkan untuk menambah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan selanjutnya yang kita juga ingin bahas adalah tentang memberikan tanda pada kuburan. Kalau tadi menulisi ya, memberikan tanda pada kuburan. Apa permasalahan yang berkaitan dengan memberikan tanda pada kuburan? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hukum memberikan tanda pada kuburan terjadi khilaf di antara para ulama fikih. Ya, saya langsung kepada hukumnya yang kita kuatkan ya. Bahwa memberikan tanda pada kuburan dianjurkan. Ya. Memberikan tanda pada kuburan dianjurkan, dan ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari mazhab Hambali, dan ini adalah pendapatnya Al-Imam Ibnul Hajj dari mazhab Maliki. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Abu Daud bahwa Al-Muttalib bercerita. Al-Muttalib maksudnya di sini adalah Muttalib bin Abdullah bin Hantab Al-Makhzumi. Ya. Dan beliau termasuk seorang tabi'i. Beliau termasuk dari seorang tabi'i. Beliau bercerita, "Lamma mata Utsman ibnu Maz'un, ukhrija bi janazatihi fadufin." Ketika Utsman bin Maz'un meninggal, maka jenazahnya dikeluarkan dari rumah lalu dikuburkan. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan an ya'tiyahu bihajar falam yastati' hamlahu. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk membawa batu, tetapi orang tersebut tidak sanggup untuk membawanya. Berarti Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu ini wafat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk membawa batu, tapi orang tersebut tidak sanggup untuk membawanya. Faqama ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasara an dhira'ihi. Maka
Rasulullah SAW pun mengambil, kemudian beliau menyingkapkan dari lengan beliau. Berkata Al-Muttalib, qala alladhi yukhbiruni dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anni anzuru ila bayadi dhira'ihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina hasara anhuma. Yang melihat kejadian itu mengatakan, aku melihat bagaimana putihnya lengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin membawa batu. Kemudian setelah itu thumma hamalaha fa wada'aha 'inda ra'sihi. Setelah dikubur Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, lalu beliau Nabi Muhammad SAW meletakkan batu tersebut di sisi kepala kuburan Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Di sisi kepala. Lalu setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Ata'allamu biha qabra akhi wa udfinu ilaihi man mata min ahli." Yang artinya, aku memberi tanda ini kuburan saudaraku, yaitu Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un termasuk sahabat Nabi yang awal-awal masuk dalam agama Islam. Kalau tidak salah beliau muhajirin. Ya. Sebentar. Kalau tidak salah beliau muhajirin. Utsman bin Maz'un, iya, awalul muhajirin. Beliau termasuk daripada orang-orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam dan berhijrah ke kota Madinah pertama-tama. Dan yang paling pertama dikubur di kuburan Baqi al-Gharqad, ya, yang sekarang sudah jadi kuburan umum untuk penduduk kota Madinah. Di samping di samping Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku memberikan tanda dengan batu ini kuburan saudaraku, yaitu Utsman bin Maz'un. Dan aku akan menguburkan di sisinya orang-orang yang meninggal dari keluargaku. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi boleh memberikan tanda batu gitu, ataupun nisan kalau kita boleh, ya, memberikan tanda. Begitu juga hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lama qabra Utsman bin Maz'un bi sakhrah. Bahwa Anas bin Malik bercerita Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tanda kuburan Utsman bin Maz'un dengan sebongkah batu, ya, sebongkah batu. Nah, kemudian masalah selanjutnya yang ingin kita bahas, ini masalah kuburan panjang, ya. Mudah-mudahan satu pertemuan ini cukup. Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang terlarang juga atau termasuk yang dibicarakan juga adalah hukum menulis di atas kuburan. Ya, hukum menulis di atas kuburan. Tadi penulis sudah menyebutkan bahwa terlarang untuk menulis di atas kuburan. Yang dimaksud dengan menulis di sini adalah apa yang ditulis di atas kuburan mayit, atau di atas papan, atau di atas batu pada sisi kuburan. Ya, pada sisi kuburan. Kadang-kadang ini terjadi, ditulis di atas kuburan sebagian ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa, masuk Al-Fatihah tulisan. Ya. Kadang-kadang ada juga kasidah-kasidah yang ditulis untuk memuji, menyanjung si mayit. Kadang-kadang ada juga untuk ta'rif. Ta'rif itu pengenalan, untuk pengenalan. Artinya ini sebulan meninggal, namanya sekian, lahir, meninggal, kemudian nikah, nomor pernikahan. Ya. Nah,
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, di dalam hal ini terjadi dua pendapat di antara para ulama rahimahumullahu taala. Ya, dalam hal ini terjadi dua pendapat di antara para ulama rahimahumullahu taala. Pendapat yang kita kuatkan adalah bahwa haram menulis di atas kuburan. Sedangkan ulama-ulama fikih yang mengatakan makruh, maka yang dimaksud di sini adalah makruh tahrim. Jadi makruh itu ada dua para ikhwan. Ada makruh tanzih yang lebih baik kita jauhi. Makruh tahrim artinya seharusnya kita jauhi. Makruh. Dalil-dalilnya apa? Bahwa tidak boleh menulis di atas kuburan. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi, dan ini pendapat jumhur ya, diharamkan, ini pendapat jumhur ya, diharamkan, ini adalah pendapat jumhur. Dalam hadis Jabir bin Abdullah yang sudah kita baca, beliau bercerita, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tujassasal qabru atau kuburu wa an yuktaba 'alaiha wa an tuta. Dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuburan-kuburan untuk dikeramiki atau dikeraskan dan ditulisi atasnya dan diinjak. Dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Begitu juga dengan lafaz naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an yuktaba 'alal qabri syai'. Rasulullah SAW melarang untuk menulis di atas kuburan apapun, sesuatu apapun, terlarang. Ya. Kemudian para ikhwah, yang paling utama juga di sini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh yang meringkas kitab Al-Mustadrak, bahwa Imam Az-Zahabi, la na'lamu sahabiyan fa'ala dzalik. Kami tidak mengetahui ada seorang sahabat yang melakukan hal itu, menulis di atas kuburan. Wa inna ma huwa syai'un ahdatsahu ba'dut tabi'in, wa man ba'dahum wa lam yablughumun nahi. Akan tetapi itu dilakukan oleh sebagian para tabi'in. Mungkin mereka belum mendapati larangan untuk menulis itu. Mereka belum mendapati larangan untuk menulis tersebut. Nah, kemudian sebab yang ketiga, mengapa terlarang menulis? Karena akan menimbulkan mubahat wal mufakharat wal khuyala, berbangga-bangga, menyombongkan diri dengan tulisan-tulisan tersebut. Ya. Dan itu yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya diharamkan ya bagi yang menulis di atas kuburan. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, hukum meletakkan bunga di atas kuburan. Terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala akan hal ini. Akan tetapi wallahu alam, pendapat yang kita kuatkan adalah bahwa meletakkan bunga, meletakkan kembang di atas kuburan tidak disyariatkan. Bahkan dia perkara yang diada-adakan dalam agama. Diambil dari kebiasaan orang-orang yang bukan Arab dan dari kebiasaan agama-agama lain. Dan tidak ada di dalam agama kita seperti itu. Ya, tidak ada dalam agama kita seperti itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa meletakkan pelepah kurma
yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdoa agar orang yang di dalam kubur tersebut diringankan siksanya sebelum pelepah kurma ini mengering. Ini adalah termasuk kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ikhwah, yang membolehkan meletakkan bunga, kemudian meletakkan pohon, bahkan ditanami pohon, ya pohon Kamboja biasanya. Ya, jadi kan gini ceritanya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melewati 2 kuburan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, innahuma la yu'adzaban. Ini 2 kuburan ini, orang yang ada di dalamnya sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan mereka tidak disiksa dalam keadaan yang besar. Ada beberapa tafsiran di situ. Mereka menganggap ini bukan dosa besar, ternyata itu adalah dosa besar. Yang satu tidak becus di dalam membersihkan saat kencing, atau tidak menutup aurat saat kencing. Yang kedua, selalu melakukan namimah, mengadu domba di antara manusia. Lalu akhadha jaridatan ratbah fashaqqaha nisfain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah pelepah kurma. Ya, jaridah ratbah itu seperti ini gambarannya. Ini saya ambilkan biar lebih paham yang dimaksud ya. Nah, ini seperti ini. Jaridah ratbah. Jadi daun kurma ditancapkan di situ, atau seperti ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaybasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan siksa 2 orang yang dikubur ini selama kurma ini daun kurma ini belum kering. Nah, dari sinilah sebagian ulama mengatakan boleh meletakkan bunga. Tapi kalau bunga saja kan berarti tidak bisa segar, makanya disiram. Ya. Kemudian ada yang lebih berinovasi lagi, daripada ini karing, tancap pohon, kada karing-karing hidupnya. Jadi terus diampuni dosanya selama pohon itu hidup. Nah, begitu kisahnya. Ya. Jadi kenapa ada banyu? Karena tadi malam yaibasa, selama belum kering. Nah, kata kering ini mereka hindari, makanya dibanyui. Ya. Kata kering ini mereka hindari, makanya ditanam pohon sekalian biar tidak kering. Selama itu berarti diampuni dosanya. Maka kita jawab, itu adalah kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah. Beliau mengatakan, wa amma gharsuhu, adapun Nabi Muhammad SAW menancapkan pohon syiqqil asayb 'alal qabr, wa qawluhu la'allahu yukhaffafu anhu ma la yamasa. Kemudian beliau mengucapkan semoga ini meringankan 2 orang yang sedang dikubur selama tidak kering. Fa innahu min nahiyati tabarruk bi atharin nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'aihi. Karena itu termasuk dari bertabaruk dengan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bekas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diringankan siksanya. Wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam ja'ala muddata baqa'in nadawa fihi ma haddan lima waqa'at bihi al-mas'alah min takhfifil 'adzabi anhuma.
Nabi Muhammad SAW menjadikan batasan diampuninya orang tersebut adalah doanya masih terus berlaku sampai pelepah kurma tadi tidak kering. Itu batasnya. Kalau sudah kering berarti doanya selesai. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Jadi kisahnya seperti itu. Nah, lalu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum menyirami kuburan dan meletakkan batu-batuan di atas kuburan? Apa hukum menyirami kuburan dan meletakkan batu-batuan di atas kuburan? Terjadi 3 pendapat dalam hal ini. Pendapat yang lebih dikuatkan adalah bahwa menyirami kuburan setelah meratakan kuburan tersebut dianjurkan. Menyirami kuburan setelah kuburan tersebut dirapikan dianjurkan. Ya. Berdasarkan dalil-dalil yang ada. Di antara dalil-dalil tersebut adalah, dan ini pendapat mazhab Hanafi, kemudian salah satu pendapat dari mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, ya. Jadi jangan heran kalau seandainya habis menguburkan mereka bawa air tuh, kemudian disiram. Nah, itu boleh saja, tidak mengapa. Tapi yang jadi masalah adalah kadang-kadang itu bacaan surat Yasin. Nah, air itu hasil bacaan surat Yasin. Nah, itu lain masalah nantinya. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Thalib. Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Thalib. Berarti cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cucu. Cicit Muhammad bin Umar bin Ali. Ya. Beliau bercerita, anna Rasulullah SAW rasya ala qabri Ibrahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyirami kuburan Ibrahim radhiyallahu an. Ibrahim bin Muhammad adalah dilahirkan dari Maryah binti Syam'un bin Ibrahim al-Qibtiyah, yang mana Maryah ini adalah seorang perempuan yang dihadiahkan oleh Raja Al-Muqawqis, rajanya Iskandariyah, Mesir. Dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maryah bin Syam'un bin Ibrahim al-Qibtiyah, makanya dari Qibti, dari Mesir. Dan beliau lahir, Ibrahim ini radhiyallahu anhu lahir pada tahun ke-8 dari kenabian, dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wafat pada tahun ke-10 dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umurnya sekitar 18 bulan. Ada yang mengatakan 16 bulan dikuburkan di Baqi'. Nah, ketika Ibrahim radhiyallahu anhu, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikuburkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menyirami kuburannya. Abdullah bin Umar bercerita, wa annahu awwalu qabrin rusya alaih. Itu adalah kuburan paling pertama yang disirami atasnya. Hina dufin, saat telah dikuburkan. Ya. Nah, kemudian juga hadis yang lain riwayat dari Abu Rafi' radhiyallahu an, beliau bercerita, salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'dan wa rasya ala qabrihi ma'an. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguburkan Sa'd bin Abi Waqqas. Kemudian beliau menyirami kuburannya dengan air, ya. Begitu juga Ja'far bin Muhammad. Ja'far bin Muhammad beliau bercerita, inna rasya 'alal qabri kana 'ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menyirami kuburan termasuk dari
yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan banyak dalil akan hal itu. Banyak dalil akan hal itu. Kemudian meletakkan batu-batuan al-asba. Batu-batuan, kalau di kita, kalau di Banjar biasanya batu-batu putih. Batu-batu al-hasba, ya. Maka terjadi khilaf di antara para ulama akan hal ini. Tetapi wallahu alam, pendapat yang kita kuatkan adalah dianjurkan untuk meletakkan batu-batuan, ya, di atas kuburan. Dan ini adalah salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i, dan ini adalah salah satu riwayat dari mazhab Hambali. Dalilnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum melakukan akan hal tersebut. Ya. Sebagaimana dalam hadis dari Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rusya ala qabrihi al-ma'. Di Nabi Muhammad SAW, beliau disiramkan di atas kuburnya air. Wa wudi'a alaihi hasba min hasba'il ardah wa rufi'a qabruhu qadru shibr. Diletakkan batu-batuan kecil di atas kuburannya dan ditinggikan kuburan beliau lebih dari 1 jengkal atau 1 jengkal, gitu ya. Nah, ini intinya diperbolehkan. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjut mengkeramiki kuburan. Ini termasuk yang dibincangkan. Maka para ulama fikih dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwa dimakruhkan untuk mengkeramiki, mengeraskan kuburan. Ya, sebagaimana hadis yang sudah kita pelajari, naha Rasul SAW an tajsisil kubur. Rasulullah SAW melarang untuk mengkeramiki atau mengeraskan kuburan. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, perhatikan, penting. Qala ashabuna, para ulama mazhab kami, mazhab Syafi'i, tajsisul qabri makruh. Mengeramiki kuburan atau mengeraskan kuburan dimakruhkan. Wal qu'udu alaihi haram, dan duduk di atas kuburan haram. Wa hadza yadullu ala anna al-karaha indahum karahatu tanzih la tahrim. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ini menunjukkan bahwa makruh yang dimaksud dalam mazhab Syafi'i, mengkeramiki adalah makruh tanzih, hanya dianjurkan untuk dijauhi, tidak makruh tahrim. Ya, diwajibkan untuk dijauhi tidak, tapi dianjurkan. Tetapi wallahu a'lam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kita kuatkan bahwa tajsisul qabr makruh tahrim. Mengeraskan, mengkeramiki kuburan ini diharamkan. Ini pendapat yang lebih kuat. Dan Imam Syafi'i sendiri berkata, lam ara kubural muhajirin wal ansar mujassasah. Aku tidak pernah melihat kuburan kaum muhajirin dan ansar dikeramiki, mujassasah, dikeramiki, tidak pernah. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita membahas tentang membangun kuburan. Jam berapa? Sedikit lagi ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik perkara membangun kuburan atau membangun bangunan di atas kuburan. Ada kuburan dibangun di atasnya. Ya. Terjadi khilaf di antara para ulama fikih tentang membangun bangunan di atas kuburan. Dan pendapat yang kita kuatkan adalah bahwa membangun bangunan di atas kuburan haram, baik itu kuburan milik seseorang atau di kuburan yang sudah tidak
dipakai atau di tempat mana saja. Nanti ada permasalahan itu. Kuburan milik seseorang secara khusus, ini tanah saya, lalu dikubur di situ. Ada lagi kuburan yang musbalah, kuburan yang umum gitu. Atau di tempat mana saja. Haram membangun bangunan di atas kuburan. Baik kuburan di tanah sendiri, atau kuburan umum, atau kuburan di tempat mana saja. Diharamkan bangun bangunan di atas kuburan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ulama mazhab Hanafi mengatakan yahrumu idza kana al-bina lizina. Lihat ya, mereka perhatikan. Kata mereka haram membangun bangunan di atas kuburan kalau seandainya bangunannya untuk menghiasi kuburan. Haram. Jadi ada kuburan demi menghiasi kuburan, maka tidak boleh membangun bangunan di atas kuburan. Dan ini hukumnya haram menurut mereka. Tapi yukrahu idza kana al-bina lil ihkam. Tapi hanya dimakruhkan kalau seandainya membangun bangunan di atas kuburan untuk al-ihkam. Al-ihkam itu maksudnya adalah untuk penjagaan kuburan tersebut, bukan untuk perhiasan, bukan untuk menghiasi kuburan. Nah, kemudian mereka mengatakan la yukrahul bina idza kana al-mayyit min al-masyayikh wal ulama was sadat. Tidak dimakruhkan membangun bangunan di atas kuburan kalau seandainya si mayit ini termasuk daripada ulama dan pemimpin. Ini mazhab Hanafi. Wa hadha fi ghairi al-maqabir al-musbalah. Dan ini di kuburan selain kuburan musbalah. Musbalah itu kuburan umum. Adapun kuburan umum maka boleh teman-teman. Kalau kuburan sendiri nggak boleh. Kuburan sendiri haram membangun bangunan di atas kuburan. Itu kalau itu tanah sendiri untuk apa? Untuk hiasan. Dan dimakruhkan kalau untuk penguatan. Dan tidak mengapa kalau untuk para ulama. Lebih tidak mengapa lagi kalau seandainya di kuburan-kuburan musbalah, kuburan-kuburan umum. Ini mazhab Hanafi. Adapun mazhab Maliki mengatakan bahwa membangun di atas kuburan ada yang sedikit, ada yang banyak. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Kalau seandainya sedikit hanya untuk memberikan tanda seperti dinding yang membedakan antara kuburan dengan kuburan, maka ini boleh dengan kesepakatan mazhab Maliki menurut mereka. Tetapi kalau seandainya bangunannya itu tinggi, besar, apalagi sekarang bermiliar-miliar, untuk bermegah-megah, maka ini haram tanpa ada khilaf menurut mazhab Maliki. Kalau seandainya bangunannya besar tapi bukan untuk bermegah-megah, maka sebagian mengatakan ada yang boleh, ada yang haram, ada yang makruh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau baca fikihnya malah agak bingung gitu ya. Makanya saya langsung kepada pendapat yang dikuatkan. Tapi kita bisa ambil beberapa kesimpulan dari mazhab fikih. Satu, seluruh mazhab fikih yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bersepakat bahwa haram membangun bangunan di atas kuburan jika bangunan di atas kuburan di kuburan yang musbalah, di kuburan umum. Haram membangun bangunan di atas kuburan jika kuburan di kuburan umum. Tidak boleh.
Itu kesepakatan, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian yang kedua, jika bangunan di atas kuburan maksudnya adalah untuk hiasan dan berbangga-bangga, ini juga haram. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama akan hal ini. Baik kuburan umum atau kuburan di tanah sendiri. Dua ini. Yang ketiga, jika bukan di kuburan, nah ini yang khilafnya. Jika bukan di kuburan umum, kuburan sendiri, tanah sendiri, kemudian membangunnya bukan untuk membangga-banggakan, bermegah-megah, maka terjadi khilaf di antara para ulama, dan kita lebih condong kepada pendapat bahwa dia tetap diharamkan. Nah, bagaimana ringkasannya? Siapa yang bisa meringkas? Satu, seluruh mazhab fikih sepakat haram membangun bangunan di atas kuburan jika di kuburan umum. Jika di kuburan umum. Oke. Yang kedua, haram membangun bangunan di atas kuburan jika tujuannya untuk berhias dan bermegah-megah, baik di kuburan umum atau di tanah sendiri. Dua. Yang ketiga yang khilaf, kalau di tanah sendiri membangun bangunan di atas kuburan, maka terjadi khilaf. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Kita lebih condong kepada pendapat haram membangun bangunan di atas kuburan, meskipun di tanah sendiri, meskipun tidak untuk bermegah-megah, tidak untuk bermewah-mewah. Wallahu a'lam. Nah, masih panjang ini. Nanti hukum meletakkan kubah di atas kuburan, apa gimana itu yang terjadi pada kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Belum lagi juga tentang bersafar, hukum berziarah kubur. Oh, masih banyak. Semestinya ini harus dibacakan di hadapan kaum muslimin. Ya. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah, soalan yang pertama. Izin bertanya Ustaz. Tadi disebutkan bahwa dilarang duduk-duduk di atas kuburan. Namun rata-rata kuburan kaum muslimin di Samarinda saling berdempetan dan sebagian besar sudah dikeramik. Dan pada saat ada seorang muslim meninggal sebagai orang yang mengatakan jenazah tersebut duduk di atas kuburan, apakah kuburan tersebut juga dilarang ataukah ada hukum karena tidak ada tempat duduk? Ya, tidak boleh tetap di atas duduk di atas kuburan meskipun tidak ada tempat. Ya, tidak boleh duduk di atas kuburan. Nah, pertanyaan kedua Ustaz. Assalamualaikum. Tadi jelaskan bahwa hukum menulis di atas kuburan adalah haram. Apakah menulis nama pada nisan dengan tujuan sebagai tanda juga termasuk dalam larangan tersebut? iya, saya lebih condong kepada pendapat ulama mengatakan bahwa haram tetap, setiap tulisan haram. Ya. Kecuali yang dibolehkan adalah memberikan tanda. Tandanya bukan tulisan, tapi tandanya dengan batu, dengan kayu, bahwa itu adalah kuburan dan seterusnya. Adapun dengan nama tidak. Ya. Dan ini kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, tidak perlu. Ustaz nanti lupa Ustaz kuburannya yang mana, kuburan abah, kuburan mama, kalau tandanya tidak diberi nama. Maka jawabannya kita berziarah kubur sebenarnya asal hukumnya berziarah kubur secara umum. Tidak berziarah kubur secara khusus. Meskipun boleh berziarah kubur secara khusus. Jadi kalau seandainya kelupaan pun namanya di mana, yang penting kita berziarah kubur dan mendoakan orang yang ada di pekuburan seluruhnya. Ya.
Wallahu a'lam. Tapi jarang juga kita lupa akan hal itu. Pinahnya di sini Abah. Ya. Ini apa gara-gara kedengaran Pang jadi ngalih ya. Nah, padahal tidak mesti harus ada ngaran. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana hukum mengecor dan meninggikan kuburan dengan alasan medan pada kubur tersebut mudah retak dan terbelah di saat musim panas dan di saat musim hujan mudah untuk roboh? Ya, jika diperlukan agar tidak dihinakan kuburan tersebut tidak mengapa, tapi jangan sampai dibangun. Hanya diberikan pembatas sehingga dia tidak longsor atau tidak naik, tidak hilang kuburannya. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustaz, hukum menaruh pagar di sekitar kuburan. Ini tidak diperbolehkan jika tidak ada keperluan di sana. Berikutnya, ini menanyakan tentang yang dibaca dalam penjelasan Ustaz tadi, yaitu Muhammad bin Umar jadi Rasulullah. Hadis tadi apakah sahabat atau tabi'in? Kalau punya hadisnya melihat. Enggak tahu saya. Berikutnya, ini di luar tema Ustaz. Telah diketahui bahwasanya sebagian ulama membagi bid'ah menjadi dua, yakni bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Is, Abdul Salam dan sebagainya. Sedangkan sebagian ulama yang lain memutuskan bahwa setiap bid'ah adalah sesat. Apa khilaf yang terjadi di kalangan para ulama terkait hal ini, termasuk khilaf yang mutabar atau dianggap, yang artinya kita harus melakukan dalil dalam mencari perbedaan tersebut? Tidak, bukan khilaf mu'tabar. Yang menjadi muawwal, yang menjadi sandal adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Dan itu yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah sesat meskipun manusia menganggapnya baik. Dan itu yang dipahami oleh seorang tabi'i, Imam Malik ibn Anas. Man ibtada'a fil Islam yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang berbuat bid'ah di dalam Islam dan dia menganggap itu baik, maka dia berarti telah menuduh Rasulullah SAW telah berkhianat terhadap risalahnya. Dan pendapat ulama yang membagi menjadi dua seperti Imam Syafi'i, bid'ah hasanah, bid'ah madhmumah. Kemudian seperti Al-Izz bin Abdissalam, Sultanul Ulama, maka yang mereka contohkan itu bukan perbuatan bid'ah, tapi yang mereka contohkan adalah bid'ah secara bahasa. Nah, dan kalaupun seandainya pendapat Imam Syafi'i dijadikan sebagai sandaran, maka tidak bisa ditanding dengan apa? Dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setinggi-tingginya Imam Syafi'i, setinggi-tingginya Al-Izz bin Abdissalam tidak bisa menandingi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir, bagaimana hukumnya? Ya. Hal-hal yang dilarang di kuburan, apakah ada pengecualian bagi ulama? Di kubur ulama maksudnya? Tidak ada. Bahkan kuburan ulama lebih harus dijaga, dijauhi dari bersikap ghulu, karena sarana penghantar kesyirikan adalah termasuk di dalamnya ghulu di dalam kuburan para ulama. Nah, yang terakhir, bagaimana hukum memakan sembelihan dari hewan yang disembelih karena untuk merayakan Maulid? Tentang Maulid gak usah dijawab, yang sudah tahu lah itu ya. Jawab jadi masalah.
Apa hukumnya menaruh batu-batu kecil di atas kuburan? Boleh kita katakan tadi. Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.